Di tengah tekanan ekonomi global dan kekhawatiran akan dampak gejolak politik domestik, Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah strategis. Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama sejumlah menteri utama di Istana Merdeka, Jakarta. Rapat ini membahas kondisi perekonomian nasional dan upaya pemerintah menjaga stabilitas makro serta memperkuat perlindungan terhadap masyarakat berpenghasilan rendah. Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya stimulus ekonomi, penciptaan lapangan kerja, serta percepatan bantuan sosial dan program perumahan. Di jantung kekuasaan negara Istana Merdeka Jakarta, hari itu sunyi, namun penuh ketegangan. Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas. Momen krusial yang akan menentukan arah ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian global. Nilai tukar rupiah tertekan. Pasar saham sempat terkoreksi. Dunia menghadapi tekanan inflasi dan perlambatan ekonomi. Namun, di tengah gejolak itu, Presiden Prabowo Subianto memilih berdiri tegak, mengambil alih kendali penuh arah kebijakan. Dalam rapat terbatas yang digelar di Istana Merdeka, Presiden Prabowo Subianto membahas hal yang paling esensial, kesejahteraan rakyat dan ketahanan ekonomi nasional. Mengenai perkembangan perekonomian, indikator secara makro masih baik. Kemudian secara mikro selama pasca kejadian stok market juga turunnya relatif tipis, kemudian sudah rebound kembali. Kemudian dari segi rupiah juga kuat di 16.400. Dalam suasana penuh keseriusan, Presiden Prabowo Subianto menekankan satu hal, negara tidak boleh hanya selamat, tetapi rakyat juga harus dilindungi. Karena itu, berbagai program pengaman ekonomi rakyat diperluas. Antara lain, subsidi gaji bagi pekerja berpenghasilan di bawah 10 juta rupiah, program padat karya untuk serap tenaga kerja, pembebasan PPh sektor tertentu, dinikmati oleh 1,7 juta pekerja, serta dukungan perumahan rakyat. Nah, itu yang sekarang ada kan stimulus seperti gaji yang di bawah 10 juta kan itu sudah berjalan. Gaji untuk padat karya. Sektor tertentu kan PPh-nya ditanggung pemerintah. Jadi itu sudah dinikmati oleh 1,7 juta masyarakat. Kemudian ada program-program yang terkait dengan perumahan melalui kredit usaha rakyat. Nah, ini kami akan dorong juga. Kemudian juga ada program renovasi rumah, itu juga akan terus didorong. Presiden Prabowo Subianto sangat memahami di balik angka-angka ada manusia, ada keluarga. Karena itu, Presiden Prabowo Subianto tidak tinggal diam melihat ancaman pemutusan hubungan kerja massal. Dengan strategi deregulasi industri, khususnya di Pulau Jawa, lebih dari 100.000 lapangan kerja baru disiapkan. Terkait dengan bantuan sosial yang sekarang kita gerojokkan itu untuk juga terus diinformasikan ke masyarakat. Itu ada atensinya. Itu yang kan mencegah PHK massal itu udah menjadi bagian daripada tugas pemerintah. Tadi kami sampaikan kalau deregulasi itu dilanjutkan di beberapa industri di Jawa itu akan bisa meningkatkan 100.000 lebih tenaga kerja. Kalau ini kita sedang siapkan terus. Kalau perlindungan, ya kan itu kan kita sudah ada yang kontrak itu diberikan fasilitas untuk ketenaga kerjaan khusus untuk yang 1 tahun. Ya. Memimpin di masa sulit bukan soal mencari pujian, akan tetapi soal mengambil keputusan yang tidak selalu populer, namun sangat perlu. Inflasi tetap terkendali di angka 2,31%. Bahkan, Indonesia mengalami deflasi di bulan terakhir. Inflasi kan relatif terjaga. Bahkan di bulan ini kan terjadi deflasi bulan kemarin. Jadi pertumbuhannya kan inflasinya 2,31.
Presiden Prabowo Subianto memimpin bukan dengan banyak kata, tetapi dengan keputusan yang cepat dan tangkas. Dalam senyap, Presiden Prabowo Subianto menjaga ekonomi. Dalam tenang, Presiden Prabowo Subianto melindungi rakyat. Karena bagi Presiden Prabowo Subianto, kepemimpinan bukan soal kekuasaan, tapi tentang tanggung jawab. Dari Istana Merdeka, keputusan-keputusan penting lahir. Di luar sana, puluhan juta rakyat menanti hasilnya. Bagi sebagian ini hanyalah angka ekonomi. Tapi bagi mereka yang hidup dari hari ke hari, ini adalah soal makan malam, pekerjaan, dan harapan. Presiden Prabowo Subianto sangat memahami hal itu. Presiden Prabowo Subianto memilih berdiri di tengah badai demi menjaga Indonesia tetap tegak dan rakyatnya tetap hidup layak. Ekonomi boleh tertekan, tapi harapan tidak boleh padam.